Halo adik-adik, baiklah sebelum kita lanjut pembelajaran, izinkan kakak bertanya. Ada nggak di sini yang udah pernah lihat air hujan? Atau pernah lihat hujan turun? Oh pernah pastinya ya. Nah kakak juga mau bertanya, ada nggak di sini yang pernah mandi hujan? Atau main hujan? Atau nggak sengaja kena hujan? Pasti pernah lah ya. Nah, kita semua di sini tahu apa itu hujan. Iya, hujan itu merupakan rintik-rintik air, tetes-tetes air yang jatuh dari atmosfer ataupun dari awan ke permukaan bumi. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya, adik-adik suka hujan tidak? Pernah nggak adik-adik bertanya, kok ada ya hujannya? Dari mana sih datangnya hujan? Pernah ya? Atau jangan-jangan di sini ada yang nggak suka datang hujan? Karena apa? Nggak bisa main, nggak bisa ketemu sama temannya, atau waktu hujannya pagi-pagi ke sekolahnya jadi sulit, takut basah, ya kan? Nah, atau jangan-jangan di sini ada yang suka datang hujan? Karena apa? Kalau datang hujan kak, udaranya jadi sejuk, tidak sepanas biasanya. Atau kalau datang hujan kak, tidurnya lebih nyenyak. Atau ada yang seperti itu. Nah, datangnya hujan itu sangat dinanti-nanti oleh para petani. Bapak petani dengan ibu petani sangat menantikan datangnya hujan. Kenapa? Supaya ladang sawah mereka tidak kering. Oke, kita sebagai manusia, kita sangat membutuhkan hujan. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran selanjutnya, kakak mau sapa dulu semua. Halo, apa kabar? Luar biasa pastinya. Baiklah adik-adik, kita akan lanjut ke materi pembelajaran kita, yaitu tentang siklus air. Nah, bisa lihat gambar yang di sini, yang di samping. Iya, ini merupakan gambar terjadinya air hujan. Proses terjadinya air hujan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu ada evaporasi atau penguapan. Sekali lagi, yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Saat matahari terik mengenai bumi ataupun mengenai permukaan bumi, dia akan mengenai segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, termasuk lautan maupun daratan. Nah, saat paparan sinar matahari mengenai bumi, dia akan mengenai lautan, sungai, danau, dan samudra. Saat mereka terkena paparan sinar matahari, mereka akan menjadi panas. Nah, saat mereka panas, mereka akan menguap. Partikel-partikel kecil yang berasal dari air tersebut naik ke atas menuju atmosfer. Nah, penguapan tersebut dinamakan evaporasi. Kita masuk yang kedua, yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan pengendapan. Sekali lagi, kondensasi merupakan pengendapan. Nah, saat uap air naik ke atmosfer, mereka akan membentuk kristal-kristal es. Nah, kristal-kristal es tersebut akan membentuk awan. Nah, itulah yang disebut dengan kondensasi. Kita masuk yang ketiga, yaitu presipitasi. Nah, presipitasi ini merupakan pencairan kristal-kristal es tadi yang sudah membentuk awan ke permukaan bumi. Sampai di tahap presipitasi, kristal es yang membentuk awan tadi akan cair dan inilah yang disebut dengan hujan. Kristal-kristal es tersebut akan cair, mereka akan turun mengenai permukaan bumi. Inilah yang disebut dengan hujan. Dengar ya adik-adik. Nah, kita lanjut yang terakhir, yaitu ada proses infiltrasi atau peresapan air hujan ke permukaan bumi. Saat air hujan tersebut turun
Kakak ralat ya. Saat air hujan tadi turun mengenai permukaan bumi, mereka akan mengenai tanah dan diresap oleh tanah ataupun diresap oleh permukaan bumi. Disebutlah itu infiltrasi. Kita ulangi adik-adik, proses yang pertama adalah evaporasi, yaitu penguapan air hujan ataupun penguapan air yang ada di permukaan bumi menuju atmosfer. Oke, yang kedua ada kondensasi atau pengendapan. Pengendapan dari uapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Diendapkanlah dia dan menjadi awan yang gelap biasanya. Nah, masuk yang ketiga, presipitasi. Presipitasi biasanya disebut dengan pencairan air hujan. Nah, saat awan tersebut tidak mampu lagi menampung air, maka mencairlah kristal-kristal es tersebut, turunlah mengenai permukaan bumi. Itulah yang dinamakan presipitasi. Dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi ini merupakan proses peresapan air hujan ke permukaan tanah atau permukaan bumi. Baiklah adik-adik, dari penjelasan kakak tadi, kakak harap kamu bisa mengerti. Biar lebih paham ataupun gampang mengingat bagaimana siklus terjadinya air hujan, siklus terjadinya air hujan. Nah, kakak akan berikan sebuah lagu, tapi jangan ketawa lo ya dengar suara kakak. Oke, baik, stay tune terus dengerin kakak nyanyi. Nah, setelah kakak nyanyi bisa kamu ingat lagu kakak sehingga kamu bisa menghafal apa aja siklus air hujan. Oke, kita akan mulai bernyanyi. Dengarkan dan ikuti. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi, meresap ke tanah, disebut infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Bagaimana adik-adik? Seru nggak lagu kakak? Seru lah ya pasti ya. Nah, menurut penelitian, anak-anak akan mudah menghafal kalau menghafal lagu, ya kan? Nah, jadi adik-adik, supaya kamu bisa hafal lagu kakak, kamu bisa ulang videonya lagi berulang-ulang. Nah, supaya kamu bisa tahu apa itu siklus air, apa aja siklus air, apa pengertian evaporasi, apa pengertian kondensasi. Dari lagu ini semua sudah dijelaskan ya adik-adik, kamu tinggal menghafalnya saja. Oke? Oke, kita kembali lagi. Nah, udah denger tadi lagu kakak ya? Oke, baik. Nah, di sini kakak sudah menjelaskan bagaimana siklus terjadinya air hujan. Tugas adik-adik di rumah adalah menghafal ataupun mengingat kembali apa saja siklus dan tahapan air hujan beserta penjelasannya. Nah, supaya tidak susah ataupun sulit, adik-adik bisa menghafal lagu yang kakak berikan tadi. Nah, lagu kakak tadi bisa kamu ulang, bisa kamu pelajari supaya kamu tahu bagaimana siklus air dan pengertian tahapan dari siklus air. Baik, sekian dari pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan semoga bisa menjadi tambahan materi kamu hari ini. Nah, jika kakak ada salah ucap, salah ngomong, salah kata-kata, saya minta maaf. Sekian dari pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan main hujan. Terima kasih.